Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wanudiana Larayana dengan NIM 251111112005 sebagai mahasiswi baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lampung Mangkurat angkatan 2025. Baik, sebelumnya selamat datang di video pembelajaran saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sistem reproduksi wanita. Baik, sebuah sistem yang diciptakan dengan hebat, begitu lembut dan penuh hikmah. Dari proses pembentukan sel, perkembangan hormon, hingga kemampuan melahirkan generasi yang baru, semuanya adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti dalam seluruh ciptaannya. Nah, dari video ini, mari kita belajar dengan hati yang bersyukur karena kita dapat memahami tubuh kita adalah suatu bentuk penghormatan atas karunia Allah yang sangat luar biasa. Baik, dan video pembelajaran untuk mengenali sistem reproduksi wanita ini tentunya kami dibimbing oleh dosen pengampu, yaitu Dr. Oski Iskandar, Magister Kesehatan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasan. Baik, langsung saja kita bahas, yaitu female reproductive system atau sistem reproduksi wanita. Nah, kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama ada apa saja organ-organ yang terdapat pada sistem reproduksi wanita, terus ada apa yang dimaksud dengan sistem reproduksi wanita, ada juga apa fungsi dari organ-organ reproduksi wanita, mengenali lebih lanjut organ-organ reproduksi wanita, dan apa saja penyakit organ reproduksi wanita, dan bagaimana cara kita agar bisa menjaga alat reproduksi wanita. Baik, yang pertama akan kita bahas itu apa yang dimaksud dengan organ reproduksi wanita. Nah, apa sih organ reproduksi wanita itu? Organ reproduksi wanita merupakan salah satu kesatuan organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk menjalankan fungsi reproduksi, mulai dari pembentukan sel telur, proses pembuahan, hingga mendukung perkembangan janin selama kehamilan. Kemudian ovarium sebagai organ penghasil sel telur, dan hormon seperti estrogen serta progesteron memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mempersiapkan tubuh untuk kehamilan. Setelah sel telur dilepaskan melalui proses ovulasi, sel telur bergerak menuju tuba Fallopi yang sebagai tempat pembuahan biasanya terjadi ketika sperma berhasil mencapai dan membuahi ovum. Kemudian jika pembuahan berhasil, zigot akan menuju ke uterus atau rahim dan menempel pada dinding endometrium untuk memulai perkembangan sebagai embrio hingga menjadi janin. Kemudian uterus merupakan organ berotot yang dirancang khusus untuk menampung, melindungi, dan memberikan nutrisi pada janin selama masa gestasi. Kemudian ada pula serviks yang berfungsi sebagai pintu penghubung antara rahim dan uterus, antara rahim dan vagina, yang dapat melebar pada saat persalinan untuk memfasilitasi kelahiran. Nah, vagina sendiri menjadi saluran masuk sperma saat berhubungan seksual dan serta jalur lahir bayi. Kemudian di bagian luar terdapat organ reproduksi eksternal seperti vulva, labia mayora, dan labia minora, serta
klitoris yang berfungsi melindungi organ bagian dalam sekaligus berperan dalam sensitivitas dan respon seksual. Seluruh organ dan proses ini dikendalikan oleh sistem hormon yang kompleks sehingga memungkinkan terjadinya menstruasi, pembuahan, kehamilan, dan persalinan. Baik, kemudian pembahasan yang kedua itu ada macam-macam organ reproduksi wanita. Nah, organ reproduksi wanita dibedakan menjadi dua seperti yang telah saya sebutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu organ reproduksi wanita internal dan eksternal. Nah, pada bagian internal ini terdiri ada organ ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, dan juga vagina. Kemudian pada organ eksternal itu ada labia mayora, labia minora, klitoris, lubang vagina, dan uretra. Baik, pembahasan yang ketiga itu kita membahas fungsi-fungsi organ reproduksi wanita. Nah, yang pertama yang kita bahas itu fungsi dari ovarium. Apa sih fungsi dari ovarium? Baik, fungsi dari ovarium. Nah, ovarium berfungsi sebagai tempat pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum yang diperlukan untuk proses reproduksi. Setiap bulannya, salah satu ovarium melepaskan sel telur melalui proses ovulasi. Kemudian, selain menghasilkan ovum, ovarium juga berperan sebagai kelenjar endokrin yang memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini mengatur siklus menstruasi, mempersiapkan dinding rahim untuk kehamilan, serta mempengaruhi perkembangan ciri-ciri seksual sekunder seperti pertumbuhan payudara dan bentuk tubuh wanita. Dengan demikian, ovarium tidak hanya berperan dalam reproduksi, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan hormonal tubuh wanita. Yang kedua itu ada tuba fallopi. Nah, apa sih tuba fallopi ini? Tuba fallopi adalah salah satu bagian terpenting dari sistem reproduksi wanita yang berbentuk sepasang saluran halus yang menghubungkan ovarium dengan uterus atau rahim. Kemudian, tuba fallopi merupakan saluran tempat terjadinya pembuahan, yaitu tempat bertemunya sel telur yang dilepaskan dari ovarium dengan sperma. Kemudian, setelah ovulasi, sel telur akan ditangkap oleh fimbriae, ujung tuba yang berbentuk seperti jari, dan di bawah masuk ke dalam saluran menggunakan gerakan silia dan kontraksi otot. Kemudian, jika sperma berhasil mencapai sel telur, pembuahan terjadi di bagian ampula tuba fallopi. Nah, setelah terbentuknya zigot, sel ini akan bergerak menuju rahim untuk melakukan implantasi. Selain sebagai tempat pembuahan, tuba fallopi juga berfungsi mengangkut sel telur dan zigot secara aman menuju rahim. Karena perannya yang sangat viral, penyempitan atau kerusakan tuba fallopi dapat menyebabkan gangguan kesuburan atau resiko kehamilan ektopik. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu uterus atau yang biasa kita kenal dengan rahim. Nah, apa sih uterus itu? Uterus merupakan salah satu organ reproduksi wanita yang sangat berperan penting di dalam tubuh wanita, yang mana organ ini berbentuk seperti buah pir yang terbalik dan memiliki rongga. Organ ini terletak di bagian tengah panggul antara kandung kemih dan rektum. Kemudian rahim ini tersusun ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu perimetrium sebagai lapisan terluar yang melindungi struktur rahim. Kemudian lapisan yang kedua ada myometrium sebagai lapisan otot tebal yang sangat kuat dan mampu
berkontraksi instan selama persalinan. Yang ketiga, ada endometrium yang merupakan lapisan terdalam dan sangat responsif terhadap perubahan hormon, serta endometrium ini dapat mengalami perubahan siklus setiap bulan, yaitu dapat menebal untuk mempersiapkan tempat menempelnya embrio setelah pembuahan, dan akan meluruh menjadi darah menstruasi jika pembuahan tidak terjadi. Kemudian selama kehamilan, uterus ini berfungsi sebagai tempat tumbuhnya embrio menjadi janin, menyediakan perlindungan mekanis, oksigen, serta nutrisi melalui plasenta yang melekat pada dinding rahim. Kemudian kemampuan uterus untuk mengembang sangat luar biasa karena dapat berubah dari ukuran yang kecil hingga beberapa sentimeter menjadi organ yang besar yang mampu menampung janin, plasenta, dan cairan ketuban. Pada akhir kehamilan, miometrium menghasilkan kontraksi kuat untuk membantu proses persalinan. Selain berperan dalam kehamilan dan kelahiran, uterus juga terlibat dalam pengaturan hormon reproduksi. Keutuhan dan fungsi uterus sangat penting karena berbagai kondisi seperti mioma, endometrius, polip, atau infeksi dapat mempengaruhi kesuburan siklus menstruasi, bahkan kesehatan wanita secara umum. Baik, yang keempat itu ada serviks atau yang dikenal dengan leher rahim. Nah, apa pula yang dimaksud dengan serviks ini? Serviks merupakan bagian bawah dari uterus yang berbentuk silinder dan menghubungkan antara rahim dengan vagina, yang berfungsi sebagai pintu masuk antara kedua organ tersebut. Struktur ini memiliki panjang sekitar 2 hingga 3 cm dan tersusun dari jaringan otot serta jaringan ikat yang kuat, sehingga mampu membuka, menutup, dan berubah elastis sesuai dengan kebutuhan tubuh. Serviks menghasilkan lendir serviks yang konsistensinya berubah-ubah mengikuti siklus menstruasi. Saat masa subur, lendir menjadi agak lebih cair dan licin sehingga memudahkan sperma untuk masuk menuju rahim. Sedangkan di luar masa subur, lendir menjadi lebih kental dan untuk menghambat masuknya mikroorganisme. Kemudian selama kehamilan, serviks menutup rapat untuk menjaga janin yang tetap aman di dalam uterus. Kemudian secara bertahap melunak, menipis, dan membuka atau dilatasi menjelang persalinan agar bayi dapat lahir. Selain itu, serviks berperan penting dalam kesehatan reproduksi karena dapat mengalami beberapa kondisi seperti infeksi, radang, polip, atau perubahan sel akibat infeksi HPV yang berpotensi berkembang menjadi kanker serviks. Nah, oleh karena itu pemeriksaan rutin seperti PA Pap smear fungsinya serviks menjadi salah satu organ kunci yang tidak hanya berperan dalam reproduksi, tetapi juga dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi wanita secara keseluruhan. Yang kelima itu ada vagina. Nah, tentunya semua udah tahu kan apa itu vagina. Baik, untuk lebih jelasnya, vagina itu merupakan saluran berotot yang elastis dalam sistem reproduksi wanita, terletak antara serviks, leher rahim, dan vulva, serta berfungsi sebagai jalur penting dalam berbagai proses biologis. Struktur vagina terdiri dari dinding berlapis-lapis yang kuat namun fleksibel, memungkinkan organ ini melebar dan memanjang sesuai kebutuhan, seperti saat berhubungan seksual atau proses persalinan. Dindingnya dilapisi oleh
mukosa yang kaya akan lipatan atau rugae, yang berperan menjaga kelembapan, elastisitas, dan lingkungan kimiawi yang mendukung keseimbangan bakteri baik. Kemudian vagina berfungsi sebagai saluran masuk sperma menuju serviks untuk memungkinkan terjadinya pembuahan, sebagai jalur keluarnya darah, menstruasi setiap bulan, serta sebagai jalan lahir bayi pada saat persalinan. Nah, organ ini juga memiliki banyak ujung saraf yang berperan dalam respon seksual, meskipun sensitivitasnya terbesar berada di bagian anterior dekat vulva. Selain itu, vagina mampu mengeluarkan cairan alami yang berfungsi sebagai pelumas sekaligus penjaga kebersihan organ melalui proses self-cleaning. Kebersihan dan kesehatan vagina dipengaruhi oleh hormon, kebiasaan hidup, serta kondisi medis tertentu. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan flora normal dan menghindari praktik berisiko sangat berperan penting untuk mencegah infeksi seperti vaginosis bakteri, kandidiasis, atau iritasi. Secara keseluruhan, vagina merupakan organ multifungsi yang berperan penting dalam reproduksi, seksualitas, dan kesehatan wanita secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan mons pubis. Nah, mons pubis ini adalah bagian dari organ reproduksi eksternal wanita yang berupa tonjolan jaringan lemak yang berada di bagian depan tulang kemaluan atau tulang pubis dan terletak pada tepat di atas vulva. Nah, struktur ini dilapisi oleh kulit yang umumnya ditumbuhi oleh rambut kemaluan setelah masa pubertas karena pengaruh hormon estrogen. Kemudian fungsi utama dari organ ini atau fungsi utama dari mons pubis ini adalah memberikan bantalan atau perlindungan pada tulang pubis dan organ reproduksi bagian dalam ketika terjadi tekanan atau gesekan. Nah, misalnya pada saat berjalan, berlari, atau selama aktivitas seksual. Jaringan lemak pada mons pubis ini berperan sebagai peredam benturan sehingga mengurangi risiko cedera pada area sensitif di bawahnya. Selain itu, mons pubis memiliki peran estetika dan seksual karena kaya akan ujung saraf yang membuat area ini peka terhadap rangsangan. Sebagai bentuk dan ukuran mons pubis dapat bervariasi pada setiap wanita. Nah, dipengaruhi oleh faktor genetika, hormon, dan komposisi lemak tubuh. Perubahan hormon, terutama selama pubertas, kehamilan, atau perubahan berat badan, dapat membuat mons pubis tampak lebih menonjol atau mengecil. Selain itu, mons pubis juga membantu menjaga kebersihan dan perlindungan mekanis dengan adanya rambut kemaluan yang berfungsi mengurangi gesekan langsung atau mencegah masuknya kotoran atau mikroorganisme ke area vulva. Dengan demikian, meskipun tampak sederhana, mons pubis memiliki peran penting dalam perlindungan, fungsi seksual, serta kesehatan organ reproduksi wanita secara keseluruhan. Baik, kemudian selanjutnya ada labia mayora dan labia minora. Nah, ini merupakan bagian penting dari organ reproduksi eksternal wanita juga yang membentuk struktur utama vulva dan berfungsi melindungi organ internal sekaligus mendukung aktivitas seksual. Nah, yang pertama itu labia mayora atau bibir kemaluan besar. Nah, ini merupakan dua lapisan
lipatan kulit luar yang lebih tebal berlemak dan biasanya ditutupi oleh rambut setelah pubertas. Nah, struktur ini berfungsi sebagai pelindung utama bagi organ yang lebih sensitif di dalamnya, termasuk labia minora, klitoris, uretra, dan lubang vagina, serta membantu menjaga kelembapan dan mengurangi gesekan. Di dalamnya ini terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak yang berperan dalam menjaga kebersihan serta memberikan perlindungan terhadap infeksi. Sementara itu, untuk labia minora atau biasa disebut dengan bibir kemaluan kecil. Yang tadi kan labia mayora itu bibir kemaluan besar. Sekarang labia minora atau bibir kemaluan kecil yang berada pada dalam dan berbentuk lipatan kulit yang lebih tipis dan lembab, tidak ditumbuhi oleh rambut, dan kaya akan pembuluh darah serta ujung saraf yang sensorik. Karena sensitivitasnya lebih tinggi, labia minora berperan besar dalam rangsangan seksual dan responsif fisiologis seperti lubrikasi. Labia minora juga melindungi lubang uretra serta vagina dari kotoran atau mikroorganisme. Sekaligus dapat membantu mengarahkan aliran urin. Dari kedua struktur ini memiliki ukuran atau bentuk dan warna yang sangat bervariasi pada setiap wanita, sehingga masing-masing bersifat unik. Selain fungsinya untuk sebagai proteksi, keduanya juga turut menjaga keseimbangan lingkungan mikrobiota pada area genital. Dalam mendukung kesehatan reproduksi dan berperan dalam kenyamanan selama aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, labia mayora dan labia minora bukan hanya bagian anatomi luar, tetapi memiliki fungsi biologis, protektif, dan seksual yang sangat penting dalam keseluruhan sistem organ reproduksi wanita. Yang selanjutnya itu ada klitoris. Klitoris ini merupakan organ reproduksi eksternal wanita yang sangat sensitif dan memiliki peran penting dalam fungsi seksual, terutama dalam memberikan sensasi dan rangsangan. Terletak di bagian atas vulva, tepatnya di pertemuan antara labia minora dan klitoris. Ini memiliki struktur yang jauh lebih kompleks daripada bagian luar yang terlihat. Bagian yang tampak hanyalah glans klitoris, yaitu ujung kecil seukuran dengan kacang yang ditutupi oleh preputium atau tudung klitoris. Namun sebagian besar struktur klitoris berada di dalam tubuh dan terdiri dari batang klitoris, dua kruka yang memanjang dan ke arah tulang panggul, serta dua bola vestibular yang dapat membesar saat terangsang. Klitoris memiliki jumlah ujung saraf yang sangat tinggi, diperkirakan sekitar 8.000, dan menjadikannya salah satu organ paling sensitif pada tubuh manusia. Fungsi utama pada klitoris bukan untuk reproduksi, melainkan untuk memberikan kenikmatan dan membantu pencapaian orgasme, yang pada beberapa penelitian diketahui dapat meningkatkan kontraksi otot panggul dan memperlancar aliran darah ke organ reproduksi. Klitoris juga berperan dalam meningkatkan lubrikasi alami vagina saat terangsang, sehingga menunjang kenyamanan saat hubungan seksual. Meskipun tidak terlihat secara langsung dalam pembuahan, namun klitoris memiliki peran yang penting dalam kesejahteraan seksual, kesehatan emosional, dan fungsi biologis
wanita secara keseluruhan karena letaknya yang dilindungi oleh labia dan tudung klitoris. Organ ini tetap aman dan dari gesekan yang berlebih, namun tetap mudah terangsang ketika mendapat stimulasi yang tepat. Baik, yang selanjutnya itu vestibulum vagina. Nah, vestibulum vagina adalah area atau ruang pada organ reproduksi eksternal wanita juga yang terletak di antara labia minora dan menjadi tempat terbukanya saluran penting, yaitu lubang vagina, uretra, serta kelenjar-kelenjar yang berfungsi menjaga kelembapan dan kesehatan organ intim. Nah, bagian ini merupakan zona yang sangat sensitif karena dipenuhi ujung saraf dan dilapisi jaringan mukosa yang sangat lembab. Pada vestibulum vagina terdapat 2 pasang kelenjar, yaitu ada kelenjar Bartholin yang menghasilkan lendir untuk mempermudah hubungan seksual serta kelenjar skene yang membantu melumasi area uretra. Nah, karena menjadi pintu masuk menuju vagina dan uretra, vestibulum berperan penting dalam aktivitas seksual, proses buang air kecil, serta saat melahirkan. Selain itu, kondisi kesehatan vestibulum sangat memengaruhi kenyamanan wanita karena infeksi, iritasi, atau peradangan pada area ini dapat menimbulkan rasa nyeri, gatal, atau ketidaknyamanan dengan fungsinya sebagai jalur masuk utama ke organ reproduksi internal dan saluran kemih. Vestibulum vagina merupakan bagian vital dari anatomi vulva yang mendukung perlindungan atau pelumas dan fungsi seksual. Kemudian organ yang terakhir itu ada perineum. Nah, perineum ini adalah area tubuh yang terletak di antara genital eksternal dan anus, membentuk dasar dari panggul dan berperan penting dalam menopang organ-organ reproduksi sehingga mempertahankan fungsi seksual maupun proses persalinan. Pada wanita, perineum berada di antara bagian belakang vulva, khususnya vestibulum vagina dan anus. Struktur ini terdiri atas lapisan jaringan kulit, jaringan lemak, jaringan ikat, serta otot-otot yang menjadi dasar panggul seperti otot levator, ani, dan otot sfinkter eksternal yang memberikan kekuatan dan stabilitas pada panggul. Kemudian, perineum membantu menjaga posisi rahim, vagina, dan organ panggul lainnya, sekaligus mendukung kontrol setiap terhadap buang air besar dan buang air kecil. Dalam aktivitas seksual, perineum berperan dalam sensasi karena area ini kaya akan saraf. Selama persalinan juga, perineum mengalami peregangan yang sangat besar untuk memberikan ruang bagi keluarnya bayi. Nah, pada beberapa kasus dapat terjadi perobekan atau dilakukan episiotomi untuk memperlancar proses kelahiran. Karena kesehatan perineum yang sangat penting, karena cedera atau kelemahan pada area ini dapat menyebabkan masalah seperti inkontinensia, nyeri panggul, atau gangguan fungsi seksual. Oleh karena itu, latihan dasar panggul seperti senam Kegel sering dianjurkan untuk memperkuat otot perineum dan menjaga kesehatan dan fungsinya secara optimal. Nah, baik, di sini ada organ-organ reproduksi wanita beserta tunjukannya. Nah, di sini juga saya menyebutkan organ-organ yang terdapat itu yang telah saya sebutkan tadi, ada organ eksternal dan organ internal. Nah,
Tentunya sistem reproduksi wanita itu memiliki tujuan, yaitu adalah memungkinkan terjadinya proses reproduksi atau perkembangbiakan manusia melalui serangkaian fungsi biologis yang kompleks dan terkoordinasi. Sistem ini bertujuan untuk menghasilkan sel kelamin wanita berupa sel telur, memfasilitasi pembuahan melalui interaksi yang tepat antara sel telur dan sperma, serta menyediakan lingkungan yang aman dan optimal untuk perkembangan embrio hingga menjadi janin selama kehamilan yang seperti telah saya jelaskan di awal tadi. Nah, untuk secara keseluruhan, tujuan sistem reproduksi wanita itu tidak hanya berkaitan dengan proses kehamilan dan kelahiran, tetapi juga mencakup pemeliharaan kesehatan reproduksi, keseimbangan hormon, dan keberlangsungan generasi manusia. Nah, baik, pembahasan yang selanjutnya mengenai apa saja penyakit-penyakit yang dapat menyerang organ reproduksi kita. Mari kita bahas. Baik, penyakit yang pertama yang akan kita bahas itu adalah keputihan yang tidak normal atau bakterial vaginosis dan infeksi jamur. Nah, keputihan tidak normal ini adalah kondisi ketika cairan yang keluar dari vagina itu mengalami perubahan warna, bau, atau konsistensi akibat gangguan keseimbangan flora normal di area genital. Nah, dua penyebab paling umum dari keputihan tidak normal adalah bakterial vaginosis dan infeksi jamur atau candidiasis vaginalis. Nah, bakterial vaginosis ini terjadi ketika jumlah bakteri baik atau lactobacillus berkurang dan bakteri anaerob berlebihan, sehingga dapat menyebabkan cairan keputihan berwarna putih keabu-abuan dengan aroma amis yang sangat kuat. Kemudian terutama setelah berhubungan seksual, kondisi ini sering tidak disertai rasa gatal, tetapi dapat menimbulkan sensasi terbakar atau tidak nyaman pada beberapa wanita. Nah, sebaliknya, infeksi jamur disebabkan oleh pertumbuhan berlebih jamur Candida albicans yang memunculkan keputihan berwarna putih kental seperti keju cottage. Nah, disertai rasa gatal yang sangat hebat, iritasi, kemerahan, dan sensasi terbakar pada vagina maupun vulva. Infeksi jamur umumnya tidak berbau tajam, berbeda dengan BF atau bakterial vaginosis. Kedua kondisi ini dapat dipicu oleh faktor seperti penggangguan antibiotik, perubahan hormon, kebersihan area genital yang kurang tepat, penggunaan pakaian yang ketat, hingga penurunan daya tahan tubuh. Baik, penyakit yang kedua itu ada infeksi menular seksual atau chlamydia dan gonore. Nah, chlamydia dan gonorea adalah dua jenis infeksi menular seksual yang umum menyerang organ reproduksi wanita dan dapat menimbulkan dampak yang serius bila tidak ditangani. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis dan sering disebut sebagai infeksi diam-diam karena sebagian besar penderitanya tidak menunjukkan gejala. Jika gejala muncul, biasanya berupa keputihan tidak normal, nyeri saat buang air kecil, nyeri perut bagian bawah, hingga perdarahan setelah berhubungan seksual. Nah, tanpa pengobatan, chlamydia dapat menyebar ke saluran reproduksi atas dan menyebabkan penyakit radang panggul yang beresiko menyebabkan infertilitas dan kehamilan ektopik dan nyeri panggul kronis. Sementara itu, untuk gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang dapat menginfeksi serviks, uretra, retrum, dan
rektum, dan bahkan tenggorokan. Pada wanita, gonore seringkali muncul tanpa gejala, tetapi bisa memicu keluhan berupa keputihan kental berwarna kuning atau hijau, nyeri pada saat buang air kecil, nyeri panggul, dan perdarahan di luar siklus menstruasi. Penyakit yang selanjutnya itu ada penyakit radang panggul atau pelvic inflammatory disease atau PID. Nah, penyakit ini adalah kondisi peradangan pada organ reproduksi bagian atas wanita, meliputi uterus, tuba falopi, dan ovarium yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, PID ini terjadi akibat bakteri infeksi menular seksual seperti Chlamydia trachomatis dan Neisseria gonorrhoeae. Namun bakteri lain dari vagina juga dapat naik ke organ panggul dan menimbulkan infeksi. Nah, ketika bakteri masuk dan berkembang biak pada saluran reproduksi, organ-organ tersebut mengalami iritasi, pembengkakan, hingga pembentukan jaringan parut. Tanda dan gejalanya dapat berupa nyeri perut bagian bawah, demam, keputihan berbau tidak normal, nyeri, dan saat berhubungan seksual terjadi perdarahan di luar siklus menstruasi, serta nyeri saat buang air kecil. Penyakit yang terakhir itu ada kista ovarium. Nah, kista ovarium adalah kantung yang berisi cairan yang tumbuh di dalam atau pada permukaan ovarium dan dapat muncul pada satu ataupun kedua sisi ovarium. Sebagian besar kista ovarium bersifat jinak dan tidak menimbulkan gejala, terutama kista fungsional yang terbentuk sebagai bagian dari siklus menstruasi normal dan biasanya hilang dengan sendirinya dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Namun, beberapa jenis kista dapat berkembang lebih besar, menyebabkan nyeri panggul, rasa penuh atau tekanan di perut bagian bawah, serta gangguan menstruasi. Baik, yang selanjutnya, untuk mengatasi penyakit-penyakit yang telah saya bahas tadi, tentunya kita memerlukan cara-cara untuk menjaga alat reproduksi kita. Bagaimana sih cara menjaga alat reproduksi kita? Nah, tentunya yang pertama itu menjaga kebersihan area kemaluan. Yang kedua, tentunya mengganti pembalut secara teratur ketika kita sedang datang bulan atau menstruasi. Kemudian menggunakan pakaian atau celana dalam yang berbahan katun dan tidak dalam keadaan yang basah. Kemudian hindari perilaku seksual yang berisiko. Dan yang terakhir itu makan makanan bergizi dan rajin melakukan pemeriksaan yang rutin. Baik, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa sistem reproduksi wanita bukan hanya sekedar kekumpulan organ, tetapi sebuah rangkaian struktur yang bekerja sangat teratur, cermat, dan luar biasa. Setiap organ mulai dari ovarium, tuba falopi, uterus, serviks, sampai ke vagina dan organ eksternal seperti klitoris, labia majora, labia minora, serta perineum memiliki perannya yang tersendiri dalam menjaga keberlangsungan hidup. Namun, di balik kehebatannya, sistem ini juga rentan terhadap berbagai penyakit-penyakit yang dapat menyerang kapan saja, seperti keputihan yang tidak normal, infeksi menular seksual, penyakit radang panggul, hingga kista ovarium. Semua kondisi tersebut dapat memengaruhi kesehatan reproduksi jika tidak ditangani dengan baik. Nah,
Oleh karena itu, memahami cara kerja organ reproduksi serta penyakit yang dapat menyerangnya bukan sekadar pengetahuan, tetapi langkah penting untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan mengenali tubuh sendiri, setiap wanita dapat lebih siap untuk mendeteksi tanda bahaya sejak dini dan mengambil keputusan yang tepat untuk kesehatannya. Pada akhirnya, kesehatan reproduksi bukan hanya tentang organ, tetapi tentang mengenali, merawat, dan menghargai tubuh kita sendiri. Semakin kita memahami sistem reproduksi wanita, semakin kita mampu juga untuk menjaga keseimbangan dan memaksimalkan kelangsungan hidup kita. Baik, mungkin sampai di sini video penjelasan mengenai sistem reproduksi wanita dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam keadaan belajar. Apabila terdapat kelebihan, itu datangnya dari Allah. Dan itulah perjalanan luar biasa dari sistem reproduksi wanita, sebuah rangkaian organ yang bukan hanya bekerja secara cerdas, tetapi juga punya kekuatan besar dalam menciptakan kehidupan. Semoga penjelasan ini membuat kita semakin memahami, menghargai, dan menjaga kesehatan reproduksi kita dengan lebih baik. Ingat, tubuh kita adalah anugerah dan merawatnya adalah bentuk cinta pada diri kita sendiri. Terus belajar, terus peduli, dan terus berani menjadi pribadi yang lebih sehat dan berpengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menginspirasi.